Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Astuti dengan nomor NPM 20111000434 Prodi PGMI kelas E. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa maha dahsyat yang dialami Rasulullah SAW. Sebelumnya, tak ada satupun manusia yang mengalaminya. Rasulullah SAW menempuh perjalanan seperkilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sementara itu, Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm, yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli, pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di suatu saat ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya. Itu tidak pula melebihinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 13-18. Malam itu, tepatnya seusai sholat Isya dan istirahat dulu, Rasulullah SAW yang saat itu masih di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempat yang sesuai dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Bukhari dan Malik bin Sa'sa'ah. Setelah itu, didatangkanlah burak yang artinya kilat, yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Didatangkan sayap burak, yakni seekor tunggangan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bikhan. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Setiba di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat, mengimami ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi berisi khamr. Rasulullah pun memilih susu. Malaikat Jibril berkata, "Sungguh engkau telah memilih kesucian," dalam lanjutan hadis tersebut. Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik burak bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Lalu Muhammad dibawa di atas punggung burak dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Hingga Rasulullah melewati pintu-pintu langit yang dilalui oleh arwah para nabi. Di langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak pernah kembali sebelumnya. Kemudian burak tersebut pergi bersama Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahannya seperti tempayan besar. Tak kalah perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan Nabi Muhammad sholat 50
Setelah mendapat tugas sholat 50 kali dalam sehari, Nabi Muhammad turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Tanya Nabi Musa. Nabi Muhammad menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku, ucap Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad memohon, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Nabi Muhammad diberi keringanan 5 sholat. Lalu Nabi Muhammad kembali kepada Musa alaihissalam. Nabi Muhammad berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Kemudian Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Nabi Muhammad SAW terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa, hingga Rabbku berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuk 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia berhasil, maka dicatat sebagai satu kejelekan. Kemudian Nabi Muhammad turun hingga bertemu Musa, lalu aku mengenalkan kepadanya. Maka ia berkata, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku, hingga aku merasa malu kepadanya. Perjalanan Isra Mi'raj ini mungkin tidak terpikir oleh logika dan nalar manusia biasa. Tetapi, sebagai umat Islam, wajib mengimani dan meyakini kebenaran perjalanan itu. Sebab, peristiwa ini telah disebutkan di dalam Al-Quran dan sejumlah hadis-hadis sahih. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya